Namanya Zulaiha, usia 22 tahun, seorang hafizah Quran yang tinggal di desa kecil bernama Gunung Lestari. Wajahnya bersih, matanya teduh, dan tutur katanya lembut membuat siapapun yang mengenalnya akan merasa sejuk. Sejak kecil Zulaiha memang dikenal sebagai anak yang taat. Ia tidak banyak bergaul dengan laki-laki dan lebih sering menghabiskan waktunya mengajar ngaji anak-anak di musala kecil di ujung desa. Ayahnya telah lama meninggal, dan ibunya adalah penjual kue keliling. Hidup mereka sangat sederhana, namun penuh berkah. Hingga malam itu, semuanya berubah. Malam di mana langit begitu gelap, dan angin berhembus seperti membawa kabar buruk. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari ketika tiba-tiba pintu rumah Zulaiha digedor keras. "Bukalah, Zulaiha, keluar kamu!" teriak seorang pria dengan suara parau penuh emosi. Ibu Zulaiha bangun dengan panik, sementara Zulaiha hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar tak mengerti. Ketika pintu dibuka, puluhan warga dengan wajah penuh amarah sudah berkumpul. Di tengah mereka, berdiri seorang pemuda bernama Raffi, wajahnya merah dan matanya beringas. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dia masuk ke rumah kontrakan lelaki malam-malam. Itu bukan akhlak wanita baik-baik, teriak Raffi, menunjuk langsung ke wajah Zulaiha. Tiba-tiba suasana menjadi kacau. Beberapa warga mulai bersuara, menghakimi tanpa tahu kebenaran. "Hafiz Quran apaan? Munafik. Pantesan ngajarin anak-anak." Ternyata kelakuannya. Zulaiha hanya bisa menangis. Tubuhnya lemas. Mulutnya terkunci. Ibu Zulaiha mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di tengah kemarahan warga. Tanpa sempat diberi kesempatan bicara, lengan Zulaiha ditarik paksa. "Kita bawa dia ke balai desa," teriak seorang tokoh warga. Malam itu, Zulaiha yang berjilbab putih diseret dalam hinaan, ditelanjangi kehormatannya dengan kata-kata kejam, dan tak ada satupun yang mencoba menenangkannya. Hanya air mata yang menemaninya sepanjang jalan. Tak ada yang tahu bahwa fitnah itu berasal dari dendam lama. Raffi pernah melamar Zulaiha, namun ditolak secara baik-baik karena Zulaiha belum ingin menikah. Rasa malu berubah menjadi kebencian, dan kini ia melampiaskan semua dengan keji. Di balai desa, kepala dusun bingung. Zulaiha diam membisu, hanya sesekali memejamkan mata membaca ayat demi ayat dalam hati agar tetap kuat. Tapi warga terus mendesak agar ia dihukum sosial. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidupnya. Belum ada yang tahu bahwa Allah telah menulis akhir yang sangat berbeda dari apa yang manusia sangka. Sebab fitnah adalah hutang besar di hadapan langit, dan tidak ada yang lebih dahsyat dari keadilan Allah yang sedang menunggu waktu. Pagi menjelang dengan wajah duka. Balai desa masih ramai oleh warga yang tak puas hanya dengan menjeret Zulaiha. Mereka menginginkan pengakuan. Namun, Zulaiha hanya menangis diam, matanya sembab, jilbabnya kusut dan berdebu karena terseret tadi malam. Ibu Zulaiha memeluknya erat, mencoba menjadi pelindung walau tubuhnya sendiri gemetar. "Katakan, akui saja. Kau masuk ke rumah laki-laki malam-malam. Apa urusanmu di sana?" bentak salah satu warga yang tak lain adalah Paman Raffi. Zulaiha menggeleng pelan. "Tidak, saya hanya mengantarkan Al-Quran pesanan Pak Haji Malik untuk anaknya. Rumahnya sebelah kontrakan itu, saya tidak masuk rumah siapapun," ucapnya terbatas sambil menahan isak. Tapi suaranya seperti tak bergema. Warga sudah terbutakan. Raffi tersenyum licik di balik kerumunan. Matanya memancarkan dendam yang belum tuntas. Kepala dusun yang mulai ragu tetap memberi keputusan sementara. Zulaiha dilarang mengajar ngaji sampai masalahnya jelas. Itu seperti membunuhnya pelan-pelan. Kegiatan mengaji adalah hidupnya. Anak-anak yang biasanya ia ajar kini dilarang mendekatinya. Musala tempat ia biasa lantunkan ayat suci kini sunyi, karena warga menaruh tulisan. Pengajar ditutup sementara, dalam penyelidikan. Tangis Zulaiha meledak di atas sajadah. Ia sujud lama, tak berani mengangkat kepala. Air matanya membasahi tempat ia biasa mengajar. Ia tahu bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, tapi entah kapan. Ia tidak menyangka tuduhan ini akan menghapus seluruh kebaikan yang ia bangun selama ini. Di luar rumah, fitnah makin membesar. Ibu-ibu mulai membicarakan bahwa Zulaiha sering senyum ke lelaki, bahwa ia terlalu cantik untuk perempuan baik-baik. Bahkan menyebut bahwa Al-Quran yang ia hafal tak ada gunanya jika kelakuannya seperti itu. Allah,
betapa tajamnya lidah manusia yang membenci tanpa tahu. Tapi di tengah kabut fitnah itu, ada seorang lelaki paruh baya bernama Ustaz Rashid, guru lama Zulaiha saat ia kecil dulu, yang tidak percaya satupun fitnah itu. Ia datang ke rumah Zulaiha, membawa segenggam kurma dan senyum yang menenangkan. "Nak, jangan takut, fitnah ini akan Allah balas, yang sabar akan selalu Allah bela," ucapnya lirih. Tangis Zulaiha pecah lagi. Ini pertama kalinya ada yang percaya padanya setelah malam hina itu. Di luar dugaan, Ustaz Rashid diam-diam mulai menyelidiki. Ia curiga terhadap Raffi, terlebih karena pernah tahu niatnya pada Zulaiha. Ia mendatangi rumah Pak Haji Malik yang disebut Zulaiha, dan benar, di rumah itu ditemukan Al-Quran terbungkus kain hijau yang tertinggal di depan pintu. Bukti kecil itu mulai membuka kebenaran. Tapi sebelum semua terbukti, fitnah yang lebih besar menunggu. Beberapa hari kemudian, beredar video potongan CCTV dari rumah kontrakan tempat Zulaiha dituduh masuk. Dalam video itu terlihat seseorang berjilbab putih berdiri di depan rumah, tapi video itu diambil dari angle gelap dan buram. Raffi menyebarkan video itu ke warga dengan narasi, "Ini dia buktinya." Video itu menjadi viral di kampung dan makin memperburuk keadaan. Padahal yang terekam hanya seseorang berdiri sebentar di depan rumah lalu pergi. Tapi warga yang sudah termakan kebencian tak peduli. Mereka bahkan menyarankan agar Zulaiha diusir dari desa. Ibu Zulaiha menangis keras, memeluk anaknya sambil berkata, "Nak, jika memang Allah tak berkehendak kita di sini, kita pergi, ya?" Namun Zulaiha menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Kalau kita pergi, fitnah itu menang. Aku tidak bersalah, aku akan tetap di sini. Biar Allah yang buktikan," katanya dengan suara bergetar namun tegas. Di saat dunia memojokkan, hanya Allah satu-satunya pelindung yang ia punya. Hari-hari berlalu bagai malam tak berujung. Zulaiha tetap bertahan di rumah mungilnya, terkurung fitnah yang tak kunjung reda. Anak-anak tak lagi datang mengaji. Bahkan, sebagian orang tua sengaja memalingkan muka saat bertemu dengannya di jalan. Mereka lebih percaya potongan video buram daripada 22 tahun hidup Zulaiha yang bersih dan suci. Namun di balik itu semua, Allah mulai menurunkan pertanda. Ustaz Rashid yang terus menyelidiki mulai menemukan kejanggalan dari video yang disebar Raffi. Ia mendatangi pemilik kontrakan tempat Zulaiha dituduh berkunjung malam-malam. Lelaki tua itu mengaku bahwa malam kejadian itu tak ada satupun orang yang datang ke rumahnya. "Saya justru tidur lebih awal karena habis dari rumah sakit. Tidak ada yang mengetuk atau bicara," katanya polos. Ustaz Rashid lalu bertanya tentang CCTV. Dan ternyata, CCTV itu milik tetangga yang jaraknya agak jauh, serta hanya merekam dari satu sisi. Video yang tersebar adalah potongan tanpa suara. Ketika Ustaz Rashid meminta rekaman utuh, ia mendapatkan hal mengejutkan. Dalam video asli terlihat sosok perempuan berjilbab putih berdiri di depan rumah selama beberapa detik, lalu meletakkan sesuatu di dekat pintu. Lalu, muncul Raffi dari semak-semak. Ia berjalan pelan, melihat sekeliling, lalu kembali bersembunyi. Adegan itu tidak ada di video yang disebarkan. Ustaz Rashid pun segera tahu. Raffi menyunting video agar terlihat bahwa Zulaiha mencurigakan, padahal ia hanya mengantar Al-Quran sesuai pesanan. Ini bukan sekadar salah paham, ini adalah fitnah yang direncanakan. Ustaz Rashid membawa bukti itu ke kepala dusun. Kepala dusun syok dan memanggil beberapa tokoh warga. Mereka menonton video asli dan terdiam lama. "Astagfirullah, kita sudah salah besar," ujar seorang ibu yang dulu paling keras mengutuk Zulaiha. Namun di saat yang sama, di tempat berbeda, Raffi makin agresif. Ia memprovokasi warga dengan menuduh bahwa Zulaiha dan Ustaz Rashid sedang menutup-nutupi aib. Ia bahkan menyebarkan brosur palsu bertuliskan bahwa Zulaiha akan dipindahkan ke pesantren rehabilitasi. Malam itu, warga berkumpul lagi di balai desa. Tapi kali ini, Ustaz Rashid datang membawa bukti kuat dan wajah tenang. Ia memutar video utuh di depan warga. Semua yang hadir terpaku. Mereka melihat jelas bahwa Zulaiha hanya menaruh Al-Quran dan segera pergi, sementara Raffi muncul diam-diam dari semak. Kepala dusun berdiri dan mengangkat tangan. "Saudara-saudara, sudah jelas. Zulaiha tidak bersalah. Bahkan justru Raffi yang perlu kita minta pertanggungjawaban." Namun Raffi sudah kabur. Ia menghilang sejak siang hari sebelum pertemuan digelar. Malam itu,
Langit menangis bersama tangisan warga. Beberapa orang tua memeluk Zulaiha sambil menangis meminta maaf. Anak-anak kembali mendekapnya sambil berkata, "Bu Guru, maafkan kami." Zulaiha hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Saya sudah memaafkan sejak awal," katanya lirih. Tapi luka di hatinya tak bisa hilang begitu saja. Allah memang membalas fitnah itu. Tapi trauma dan rasa hancur karena dihina, dicaci, dan diseret oleh orang-orang yang dulu mencintainya, itu tidak bisa sembuh dalam semalam. Namun Zulaiha memilih diam. Ia memilih memaafkan meski hatinya remuk. Sebab ia tahu balasan Allah tidak pernah sia-sia. Dan itu baru awal dari keajaiban berikutnya. Sejak kebenaran terungkap, desa Gunung Lestari berubah. Warga yang dulu mencaci Zulaiha mulai malu menatap wajahnya. Mereka berusaha menunjukkan penyesalan, datang silih berganti membawa oleh-oleh, permintaan maaf, bahkan uang sekadar pengganti luka. Tapi Zulaiha tetap diam, senyumnya lembut tapi matanya menyimpan luka yang belum sembuh. Ia kembali ke musala, kembali mengajar ngaji. Anak-anak kembali berlarian ke rumahnya tiap sore, memeluknya dengan polos, seolah tak pernah ada fitnah. Namun malam-malam Zulaiha masih sunyi. Kadang ia terbangun dalam tangis, teringat saat diseret warga, teringat jilbabnya tercabik, teringat hinaan yang membuat dadanya sesak. Meski begitu, ia tak pernah membalas. Tidak ada satupun kutukan keluar dari lisannya. Hanya doa, hanya istighfar, hanya ayat-ayat Allah yang menguatkan. Tapi Allah Maha melihat. Beberapa minggu kemudian, datang sebuah kabar mengejutkan. Ustaz Rashid menerima undangan dari salah satu yayasan besar di Jakarta yang menggelar acara Penghargaan Santri Teladan Nasional. Dalam acara itu, para guru diminta merekomendasikan satu santri terbaik dari daerahnya. Tanpa ragu, ia mengajukan nama Zulaiha. Awalnya Zulaiha menolak. "Saya ini baru saja difitnah. Ustaz, saya tidak pantas," katanya lirih. Tapi Ustaz Rashid menjawab, "Justru karena engkau difitnah tapi tetap sabar, engkau lebih pantas daripada siapapun." Dengan berat hati, Zulaiha menerima. Ia tak punya baju bagus, hanya gamis putih sederhana dan kerudung polos. Tapi ia pergi, ditemani ibu dan doa-doa diam dari musala kecil tempatnya mengabdi. Di Jakarta, semua berubah. Zulaiha berdiri di antara ratusan peserta dari seluruh penjuru negeri. Mereka bercerita tentang prestasi, lomba, kompetisi, tapi Zulaiha hanya menyampaikan kisahnya, tentang fitnah, sabar, dan bagaimana Al-Quran menjadi penopang hidupnya saat semua menjauh. Ceritanya membuat seluruh ruangan hening. Bahkan beberapa tamu kehormatan meneteskan air mata. Di akhir acara, panitia mengumumkan pemenang, santri teladan tahun ini. Dan namanya disebut, Zulaiha binti Rahmatullah. Suasana pecah. Tepuk tangan bergema. Ibu Zulaiha menangis keras sambil memeluk putrinya. Zulaiha berdiri di podium, menggenggam penghargaan, dan mengucap syukur. "Saya bukan yang terbaik, tapi saya percaya, selama kita pegang Al-Quran, kita tidak akan pernah benar-benar jatuh," ucapnya lirih. Setelah acara itu, namanya muncul di media. Beberapa tokoh nasional mengundangnya untuk mengajar di lembaga-lembaga besar. Bahkan ada tawaran beasiswa ke Mesir untuk melanjutkan studi keislaman. Desa Gunung Lestari geger lagi. Tapi kali ini bukan karena fitnah, melainkan karena mereka pernah menyakiti seseorang yang kini dielu-elukan negeri. Warga datang kembali, tapi Zulaiha tetap sama. Ia tetap tinggal di rumah kecil itu, tetap mengajar anak-anak, tetap memakai gamis putihnya yang sederhana. Ia berkata pada ibunya, "Bu, hidupku memang untuk Al-Quran, bukan untuk pujian." Namun di sisi lain, Raffi yang dulu memfitnahnya, hidupnya makin hancur. Setelah melarikan diri, ia ditangkap karena terbukti menyebarkan fitnah dan memalsukan bukti. Ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Tidak ada yang menjenggunya. Hidupnya penuh sesal. Di dalam sel, ia mengaku setiap malam mimpi wajah Zulaiha menangis, bukan karena dendam, tapi sedih karena dikhianati. Dan di sana, ia baru sadar bahwa yang ia lawan bukan hanya wanita salehah, tapi keadilan Allah yang tak pernah tidur. Setelah mendapatkan penghargaan dan undangan mengajar dari berbagai tempat, kehidupan Zulaiha berubah drastis. Ia kini diundang ke acara-acara besar, diminta mengisi tausiah,
bahkan wajahnya muncul di beberapa media dakwah nasional. Namun di balik ketenaran itu, hatinya tetap hening. Ia masih menyapu musala kecil di kampungnya setiap pagi, masih memeluk anak-anak yang datang mengaji setiap sore, dan setiap malam ia masih menangis di atas sajadah, merintih dalam diam karena luka lama belum benar-benar sembuh. Tapi ternyata, kemuliaan pun membawa ujian. Semakin tinggi seseorang diangkat, semakin besar badai yang datang menguji. Salah satu yayasan pendidikan Islam bergengsi di Timur Tengah menawarkan beasiswa penuh untuk Zulaiha. Mereka bahkan siap memberangkatkan ibunya bersamanya. Warga desa menyambut berita itu dengan bangga, tapi juga cemas karena artinya Zulaiha akan pergi jauh. "Kalau kau pergi, siapa yang ajar anak-anak kami?" tanya seorang ibu dengan sedih. Tapi Zulaiha hanya tersenyum. "Dimanapun saya berada, insya Allah Al-Quran tetap saya ajarkan." Namun tepat seminggu sebelum keberangkatan, ibunya jatuh sakit. Parah. Diagnosa rumah sakit menyatakan bahwa ibunya mengidap kanker hati stadium lanjut. Harapan sembuhnya sangat kecil. Dunia Zulaiha runtuh lagi. Di saat seluruh negeri menantinya, ibunya terbaring lemah tak mampu membuka mata. "Nak, jangan batalkan rencanamu. Ibu cuma ingin kau bahagia," ucap sang ibu lirih. Tapi Zulaiha tak sanggup. Ia mundur dari keberangkatan, membatalkan semua tawaran beasiswa, dan memilih merawat ibunya di rumah sederhana mereka. Banyak yang menyayangkan. Banyak yang berkata ia melewatkan kesempatan emas. Tapi bagi Zulaiha, ridha ibunya adalah segalanya. Hari-hari berikutnya, Zulaiha menggendong ibunya ke kamar mandi, menyuapi bubur, mengganti pakaian, dan membacakan Al-Quran di sampingnya setiap malam. Ia tak pernah mengeluh. Tapi diam-diam, hatinya merintih. "Ya Allah, Engkau telah buktikan kebenaranku kini, bisakah Engkau sembuhkan ibuku?" Doanya dalam tangis yang tak terdengar. Di balik semua itu, fitnah lama perlahan berubah menjadi kagum. Orang-orang yang dulu mencaci kini menunduk penuh hormat setiap kali melihat Zulaiha lewat. Bahkan kepala dusun berkata, kalau semua anak perempuan seperti Zulaiha, dunia pasti tenang. Tapi Allah punya rencana yang lebih indah, sekaligus lebih berat. Suatu malam, ibunya menggenggam tangan Zulaiha erat. "Nak, kamu adalah hadiah Allah untukku, ibu titip hidupmu. Tetaplah menjaga Quran dan jangan berhenti mengajar." Air mata Zulaiha jatuh deras saat ibunya menutup mata untuk selamanya malam itu. Ia memeluk jasad ibunya erat. Tubuhnya bergetar hebat, tapi tidak ada jeritan. Hanya istighfar panjang dan bisikan syahadat. Desa Gunung Lestari kembali berkabung. Tapi kali ini, bukan karena fitnah, melainkan karena kehilangan sosok ibu dari perempuan yang telah mereka sakiti. Hari pemakaman itu, seluruh warga hadir. Zulaiha berdiri paling depan, mengenakan jilbab putih yang sama ketika ia diseret Tempo dulu. Tapi kali ini, tak ada yang menyentuhnya. Semua justru menunduk penuh hormat. Dan di tengah liang lahat ibunya, Zulaiha bersumpah dalam hati, "Aku akan terus mengajarkan Quran, walau aku sendiri hancur di dalam." Dan sumpah itu segera Allah jawab, dengan balasan paling tak terduga yang akan mengubah seluruh hidupnya. 7 hari setelah ibunya dimakamkan, Zulaiha tidak keluar rumah. Musala yang biasa riuh oleh anak-anak kembali sunyi. Sajadahnya basah setiap malam, bukan karena air mata sedih semata, melainkan air mata rindu dan penghambaan. Ia kehilangan segalanya, martabatnya pernah dirobek, cita-citanya pernah diremukkan, dan kini, satu-satunya orang yang ia cintai pun telah dipanggil pulang. Tapi justru dari titik terendah itulah Allah memulai pengangkatan yang luar biasa. Suatu pagi, datang utusan dari Kementerian Agama langsung ke desa. Mereka membawa kabar bahwa Menteri Agama ingin bertemu dengan Zulaiha. Bukan untuk wawancara atau undangan biasa, melainkan untuk memberikan penghargaan khusus dari Presiden karena keteguhan dan pengorbanannya sebagai penjaga Al-Quran di tengah fitnah. Zulaiha menolak awalnya. Ia bilang, "Saya bukan siapa-siapa, biarkan saya di sini." Tapi Ustaz Rashid membujuknya. "Zulaiha, ini bukan tentangmu. Ini tentang bagaimana Allah membuktikan bahwa hambanya yang sabar akan diangkat setinggi-tingginya." Maka berangkatlah ia ke Jakarta. Kali ini tidak dengan kerudung mewah, tidak dengan baju mahal, tapi dengan kain putih milik ibunya yang terakhir dipakai ketika menghadap Allah. Ia naik ke podium Istana Negara. Ribuan pasang mata menatapnya.
wartawan, pejabat, ulama, dan bahkan tokoh internasional. Ia hanya menunduk. Dalam pidatonya yang singkat dan penuh air mata, Zulaiha berkata, "Saya tidak layak berdiri di sini. Saya hanya seorang perempuan desa yang pernah diseret karena tuduhan palsu. Tapi Allah lah yang mengangkat saya, bukan karena saya hebat, tapi karena saya bertahan dengan ayat-ayatnya." Ruangan sunyi. Bahkan Presiden tampak menyeka air mata. Penghargaan diserahkan langsung, dan saat Zulaiha turun dari panggung, seorang wanita Arab mendekatinya. "Saya direktur pesantren wanita di Madinah. Saya ingin kamu memimpin lembaga kami," katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata. Dunia kembali membuka pintu. Kali ini lebih besar. Zulaiha kembali menolak. Tapi wanita itu memohon, "Kami ingin wanita sepertimu yang tak hanya hafal, tapi hidup di dalam Al-Quran." Setelah istiharah panjang, Zulaiha menerima. Tapi ia meminta satu syarat, agar lembaganya tetap membuka cabang pengajaran Al-Quran untuk desa-desa terpencil di Indonesia. Permintaan itu dikabulkan. Kini, nama Zulaiha tak lagi sekadar hafizah desa. Ia menjadi simbol kekuatan seorang wanita yang difitnah, tapi tidak membalas. Yang dihina, tapi tetap memuliakan. Yang dihancurkan, tapi tetap membangun. Desa Gunung Lestari kini menjadi tempat studi banding nasional. Musala tempat ia dulu diusir kini dipenuhi santri dari berbagai daerah. Bahkan anak-anak yang dulu dilarang belajar darinya, kini tumbuh menjadi penghafal Al-Quran juga. Dan di sisi lain, Raffi, lelaki yang pernah menjerumuskannya, kini bebas dari penjara, hidup menyendiri di pinggiran kota. Ia tak pernah menikah. Ia hanya menghabiskan hari-harinya sebagai penjual koran di lampu merah. Setiap kali melihat berita tentang Zulaiha, ia menunduk, menitikkan air mata, dan berkata dalam hati, "Aku pernah menuduh bidadari sebagai pelacur, dan Allah menghukumku dengan melihatnya naik ke langit, sementara aku jatuh tanpa arah." Tapi Zulaiha tak pernah membalas. Bahkan ia pernah mengirimkan makanan ke tempat tinggal Raffi melalui orang lain, tanpa nama, tanpa pesan. Hanya satu kalimat dari sopir pengantar. "Dari seseorang yang sudah memaafkanmu sejak hari kau menyeretnya." Zulaiha tetap berjalan, tetap berdakwah, tetap hidup di bawah naungan ayat suci. Karena ia tahu dunia bisa mencaci, tapi jika Allah sudah mencintai, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu kembali. Inilah balasan dari langit, yang tak pernah tertunda, hanya menunggu waktu yang paling tepat.